Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu kembali bersama kami di Dan Channel dalam materi pembelajaran PAIBP kelas 10 bab yang keempat, part yang ketiga, yakni materi tentang koperasi syariah. Sebelum melanjutkan ke materi, kami mengingatkan kepada semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya. Kita lanjutkan ke materi koperasi syariah. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya, yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian, keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. Yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Berdirinya BMT ini kemudian memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di sektor informal. Dasar hukum koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada 1. Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun, dan saling menguatkan atau takapul. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, koperasi syariah melakukan beberapa usaha dengan mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan, usaha yang baik dan halal, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijadikan oleh koperasi syariah adalah 1. Penghimpunan dana. Secara umum, sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Simpanan pokok, yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota. Selanjutnya, simpanan wajib, yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati dan penyetorannya dilakukan secara periodik dan terus-menerus hingga keanggotaan dalam koperasi syariah dinyatakan berakhir. Selanjutnya, simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpan di koperasi syariah. Bentuk dari simpanan sukarela ini terdiri dari dua macam skema, yaitu skema
dana titipan atau wadiah dan dapat diambil setiap saat jika anggota membutuhkan. Selanjutnya, skema dana investasi yang sengaja ditujukan untuk kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil. Selanjutnya, investasi dari pihak lain merupakan suntikan dana segar dari pihak lain untuk pengembangan usaha. Karena jika hanya mengandalkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi saja, jumlahnya masih terbatas untuk memperluas jangkauan usaha dari koperasi syariah. 2. Penyaluran dana. Berdasarkan pada sifat dan tujuan dari koperasi syariah, maka dana yang dihimpun dari anggota, baik itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan yang lainnya, haruslah disalurkan kembali kepada anggota maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil. 3. Investasi atau kerjasama. Dalam hal melaksanakan kegiatan investasi, koperasi syariah melakukannya dengan skema mudharabah dan musyarakah. 4. Jual beli. Jual beli dalam usaha jasa dan keuangan syariah terdiri dari beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Bai' al-mudharabah, yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, di mana penjual secara transparan akan menyampaikan harga perolehan barang yang sedang diperjualbelikan kepada pembeli, sehingga ketika pembeli membayar harga jual yang disepakati, pembeli bisa mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Selanjutnya, bai' al-isti'na dan bai' as-salam, yaitu jual beli yang dilakukan oleh 3 pihak dengan sistem pembayaran tunai maupun diangsur. 5. Pelayanan jasa. Selain kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, investasi, dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan usaha jasa, antara lain sewa menyewa atau ijarah, pemindahan hak guna pakai suatu barang dengan membayar sejumlah uang sewa dan tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut. Selanjutnya, penitipan atau wadiah dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan loker penitipan barang, penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. 6. Pengalihan utang atau hawalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain yang kewajibannya diambil oleh koperasi syariah. 7. Pegadaian syariah, yaitu menahan aset dari anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari koperasi syariah, yang mana koperasi tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman, tetapi menerapkan biaya penyimpanan terhadap aset yang dijadikan jaminan. 8. Pendelegasian mandat atau wakalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi untuk pengurusan SIM, STNK, atau pembelian barang tertentu, di mana koperasi syariah bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh anggota untuk menyelesaikan urusan tersebut, dan anggota berkewajiban membayar jasa atas wakalah tersebut. 9. Penjamin atau kapalah merupakan kegiatan penjaminan yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. 10. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, di mana anggota hanya berkewajiban
untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tanpa harus membayar tambahan bunga. Hikmah dan manfaat koperasi syariah. 1. Mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum berlandaskan prinsip-prinsip syariah. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pengurus dan anggota koperasi syariah, agar lebih profesional, amanah, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. 3. Meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. 4. Menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. 5. Memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi koperasi. 6. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. 7. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil mikro dan menengah dari para anggota koperasi. Demikian pembahasan tentang unit usaha syariah, mulai dari asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Sebelum ditutup, kami mengingatkan kepada semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga share agar yang lain bisa merasakan manfaat dari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.